Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 1 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kemurnian yang tidak terbatas. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar sadar kami adalah manusia berdosa dan tidak mau terpisah dari Yesus. Yesuslah kebutuhan terbesar kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 1 Desember tahun 2024, berjudul Kemurnian yang Tidak Terbatas. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 yang berkata, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Percakapan itu berakhir. Yesus berpaling kepada Petrus dan menyuruhnya untuk menebarkan jala ke laut dan menurunkan jala itu untuk menangkap ikan. Tetapi Petrus putus asa. Sepanjang malam, ia tidak menangkap apapun. Selama jam-jam sepi itu, ia memikirkan nasib Yohanes Pembaptis yang mendekam sendirian di ruang bawah tanahnya. Ia memikirkan harapan di hadapan Yesus dan para pengikutnya tentang kegagalan misi ke Yudea dan kedengkian para imam dan rabi. Bahkan, pekerjaannya sendiri telah mengecewakannya. Dan ketika ia melihat jala yang kosong, masa depannya tampak gelap karena putus asa. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Malam adalah satu-satunya waktu yang baik untuk menjala ikan di air danau yang jernih. Setelah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil, tampaknya mustahil untuk menebarkan jala pada siang hari. Tetapi Yesus telah memberikan perintah dan kasih kepada guru mereka menggerakkan para murid untuk menaatinya. Simon dan saudaranya bersama-sama menurunkan jala. Ketika mereka mencoba menariknya, begitu banyak ikan yang tertangkap sehingga jala itu mulai koyak. Mereka terpaksa memanggil Yakobus dan Yohanes untuk membantu mereka. Ketika hasil tangkapan itu diamankan, kedua perahu itu begitu syarat muatan sehingga hampir tenggelam. Tetapi Petrus sekarang tidak peduli dengan perahu atau muatan. Mujizat ini lebih dari semua yang pernah disaksikannya. Baginya merupakan perwujudan kuasa ilahi. Dalam diri Yesus, ia melihat seseorang yang memegang kendali atas seluruh alam. Kehadiran keilahian menyingkapkan ketidakkudusannya sendiri. Kasih kepada gurunya, rasa malu atas ketidakpercayaannya sendiri, rasa syukur atas kerendahan hati Kristus, di atas segalanya, rasa akan kenajisannya di hadapan kemurnian yang tidak terbatas, menguasainya. Sementara teman-temannya mengamankan isi jala, Petrus tersungkur di kaki Juru Selamat sambil berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kehadiran kekudusan ilahi yang sama itulah yang menyebabkan Nabi Daniel jatuh seperti orang mati di hadapan malaikat Allah. Dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 245 dan 246. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan.
Tentang Petrus, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, Volume 2, halaman 184, paragraf 3, yang berbunyi, Petrus telah melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, tetapi tidak ada yang meninggalkan kesan yang begitu kuat di benaknya, seperti hasil tangkapan ikan yang ajaib ini, setelah semalam penuh kekecewaan, ketidakpercayaan dan keputusasaan yang telah menindas para pengikut Yesus sepanjang malam yang panjang dan melelahkan, kini berubah menjadi rasa kagum dan takjub. Petrus sangat gembira karena merasakan kuasa ilahi dari gurunya. Ia merasa malu karena ketidakpercayaannya yang berdosa. Ia tahu bahwa ia berada di hadirat Anak Allah dan merasa tidak layak berada dalam persekutuan seperti itu. Ia dengan spontan menjatuhkan diri di kaki Yesus sambil berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Namun ketika ia berbicara, ia berpegangan erat pada kaki Yesus dan tidak akan rela jika juru selamat mempercayai perkataannya, bahkan jika ia berusaha melakukannya. Artinya, Petrus sebenarnya tidak mau terpisah dari Yesus. Perkataannya hanyalah bentuk pernyataan akan ketidaklayakannya. Namun Petrus tidak mau Yesus pergi. Petrus biarkan teman-temannya untuk mengurus ikan-ikan yang banyak itu. Perhatian Petrus hanya kepada Anak Allah yang memegang kendali atas seluruh alam. Dan Yesus tahu perasaan campur aduk yang Petrus rasakan. The Spirit of Prophecy Volume 2, halaman 185, paragraf 1, melanjutkan. Tetapi Yesus memahami pertentangan emosi murid yang tidak sabar itu dan berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Kata-kata serupa kemudian ditujukan kepada 3 nelayan lainnya ketika mereka semua berada di pantai. Ketika mereka sibuk memperbaiki jala mereka yang telah robek karena beratnya ikan yang mereka tangkap, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Segera setelah itu mereka tinggalkan jala dan perahu mereka dan mengikuti Yesus. Para nelayan yang rendah hati ini mengakui otoritas ilahi Anak Allah dan segera meninggalkan pekerjaan rutin mereka dan meninggalkan harta duniawi mereka demi menuruti perintah Tuhan mereka. Inilah dasarnya Yesus memilih para nelayan ini untuk menjadi murid-muridnya. Perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan berikut ini dalam halaman 186 paragraf 1 dari buku yang sama. Yesus tidak menentang pendidikan. Budaya yang paling tinggi, jika disucikan oleh kasih dan takut akan Allah, akan menerima persetujuannya. Kadang-kadang ada keberatan yang diajukan terhadap pendidikan karena Yesus memilih nelayan-nelayan yang bodoh untuk menjadi murid-muridnya. Namun, orang-orang ini tunduk pada pengaruh pemurniannya selama 3 tahun dan Juru Selamat adalah pendidik paling sempurna yang pernah dikenal dunia. Saudaraku dalam Tuhan, memperoleh pendidikan tidak salah, asal dikuduskan oleh kasih dan takut akan Allah. Teristimewa jika kita mau diajar oleh Yesus, sebagaimana para nelayan. Mereka memang tidak sekolah, tapi mereka mau diajar. Sebab ada juga orang yang tidak sekolah dan tidak mau diajar. Jadi, bukan karena sekolah atau tidak bersekolah, namun kondisi hati. Adakah kita mau diajar oleh Yesus? Roh Nubuat berkata tentang para nelayan ini dalam The Desire of Ages halaman 250 paragraf 1. Yesus memilih para nelayan yang tidak terpelajar karena mereka belum dididik dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bawaan dan mereka rendah hati serta mudah diajar. Orang-orang yang dapat ia didik untuk pekerjaannya. Inilah Petrus, saudaraku dalam Tuhan. Meskipun sering bertindak gegabah, tidak sabar, namun hatinya masih mau diajar. Meski pernah sangkal Yesus sampai 3 kali,
Namun begitu melihat Yesus, Petrus sadar dan bertobat. Dan saat Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias setelah kebangkitannya, Petruslah yang terjun ke danau untuk pergi ke pantai menemui Yesus. Yohanes 21 ayat 7 berkata, "Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, 'Itu Tuhan.' Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dan sesudah sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, 'Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?' Dan pada waktu Yesus bertanya yang ketiga kali, maka sedihlah hati Petrus." Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah hasil dari kesadaran Petrus bahwa dia berada di hadapan kemurnian yang tidak terbatas, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kiranya pengalaman Petrus menjadi bagian kita, sadar bahwa kita penuh dosa, tapi tidak mau berpisah dari Yesus, karena kita mau diajar olehnya. Karenanya hiduplah rendah hati di hadapan kemurnian yang tidak terbatas. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kami sama dengan Petrus, manusia penuh dosa, dan kami sudah lihat banyak mujizat dalam kehidupan kami ini. Dan itu seharusnya membuat kami sadar bahwa kami berada di hadapan kemurnian yang tidak terbatas. Karenanya biarlah masing-masing kami jatuh tersungkur di kaki-Mu ya Yesus, memegang erat kaki-Mu, tidak mengizinkan Engkau pergi. Dan biarlah kami hidup rendah hati di hadapan-Mu sehingga Engkau ajar kami. Dan seperti Petrus, kami menjadi umat-umat yang mengasihi Engkau dan mau bekerja bagi-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami yang percaya membuka hati, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, satu-satunya jalan untuk menerima pengampunan dan pembersihan dosa, dan kami menerima kuasa untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus, menggembalakan umat-umat-Mu yang ada di dunia ini. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami bersama banyak umat boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.